Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Tanya Domenesia. Sebelumnya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk acara kita pada malam hari ini. Mungkin sambil menunggu acara dimulai, mungkin teman-teman bisa nyiapin cemilan atau minuman atau mau bikin mie instan juga boleh. Mulai perkenalkan, nama saya Erdi, saya yang akan memandu jalannya acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema Front-end Showdown, React versus Angular versus Vue.js in web development. Nah, by the way, teman-teman sini apa kabarnya? Dari kota mana aja nih? Mungkin ada yang dari luar kota Jogja. Wah, Bandung ya. Oh, Mas Haidar sendiri yang Bandung. Jauh ya. Tegal, wah luar biasa. Wah, Aceh. Oke. Dari Jogja, oke. Yang luar kota Jogja, Sleman, Bantul. Wah, Palu. Luar biasa. Dari Malang ya. Oke. BTW teman-teman di sini ada yang kemarin join di Live Talk Indonesia nggak? Masih ingat kita ngebahas tentang apa? Ada yang join kemarin? Oke, buat reminder ya. Kemarin kita sempat membahas tentang apa namanya? Ya framework JavaScript. Mungkin kita berkenalan dengan frameworknya, kemudian fungsi-fungsinya apa aja dalam proses pengembangan web. Nah, kali ini kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai framework JavaScript dalam pengembangan web, terutama framework yang populer saat ini, seperti React, Angular, dan Vue. Nah, kita akan ulik perbedaan ketiganya, mungkin secara sintaks dan contoh penggunaannya. Oke, selain itu kita juga akan membahas apa aja kebutuhan dan tuntutan industri terkait penggunaan ketiga framework tersebut. Nah, yang tentu saja kita akan didampingi oleh seorang yang ahli di bidangnya yang akan saya perkenalkan beberapa saat lagi. Oke, teman-teman mungkin bisa post ya keseruan acara kita malam ini. Mungkin jangan lupa mention Domainisia supaya kita lebih semangat lagi buat bikin acara di selanjutnya ya. Nah, pada kelas tanya kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena kita akan ada mengadakan kuis Kahoot yang nantinya pemenangnya akan mendapatkan hadiah saldo Domainisia senilai Rp50.000. Nah, selain itu teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan nanti melalui form pendaftaran yang juga akan berkesempatan mendapatkan hadiah dari Domainisia. Nah, gimana kalau teman-teman yang belum sempat mengisi pertanyaan di form? Nah, teman-teman juga nanti bisa bertanya melalui kolom chat. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama ketika mendaftar kelas tanya Domainisia. Tujuannya untuk memudahkan tim Domainisia untuk mencari pemenangnya nanti. Nah, sebagai info, pertanyaan yang dibacakan nanti akan mendapatkan hadiah saldo Domainisia senilai Rp50.000, kemudian hosting super 5 GB dan domain.plot siklus untuk 1 tahun ya. By the way, di sini teman-teman ada yang belum tahu dengan Domainisia? Oke. Oke, jadi Domainisia itu adalah penyedia hosting registrasi domain murah, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk teman-teman yang sedang mencari web hosting atau domain, bisa menggunakan layanan Domainisia. Oke, di sini mungkin telah hadir Mas Haidar Hanif. Beliau merupakan software engineer dan full stack web developer yang telah memiliki pengalaman kurang lebih 10 tahun di bidangnya. Oke, halo Mas Haidar. Oke, halo halo semuanya. Oh, kontennya ada ya? Oke, Sudah. Oke, gimana kabarnya Mas Haidar? Ya, baik baik. Oke, kesibukannya sekarang ngapain Mas? Ya, tiap hari coding karena coding adalah jalan ninjaku untuk bisa menjadi raja coding. Di Bandung gimana sekarang Mas? Apakah hujan? Soalnya di Jogja sekarang Ya, di- ya ini hujan sih kayaknya mungkin sudah seluruh Indonesia hujan ya. Harusnya ya. Udah akhir tahun soalnya. ya udah ber-ber ember ya ini. Udah bulan Desember, November ya. Oke, mungkin sebelum mulai ya Mas, mungkin kita foto-foto dulu ya dengan teman-teman yang Yuk. ada di sini. Mungkin teman-teman bisa nyalain kameranya ya. Jangan malu-malu, tunjukin aja kameranya. Udah siap? Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah.
Oke, sekali lagi ya. Oke, untuk yang page 2 nih kayaknya ada 2 page ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, udah. By the way, teman-teman juga kalau mau screenshot sendiri juga boleh ya. Nanti jangan lupa kalau mau di-post ke sosial media jangan lupa mention domainnya sama Mas Haidar mungkin ya. Oke, mungkin Yep. tanpa menghemat waktu ya Mas Haidar, kita langsung aja. Mungkin silakan Mas Haidar untuk pemaparan materinya. Oke, nanti kita mulai. Saya share screen. Oke, Oke, sudah kelihatan ya? kelihatan Mas. Ya. Oke, kita mulai langsung. Oke, jadi topik malam ini adalah front-end showdown, React versus Angular versus Vue in web development. Dan harapannya karena sebelumnya emang ada kayak ini ya, live talk gitu, udah pernah dibahas sekilas, tapi kita akan dalamin lebih jauh lagi. Perkenalan kembali, saya Haidar. Kalau lebih detailnya sebenarnya bisa aja langsung ke website saya, mhaidarhanif.com. Oke, atau biar lebih keren, ini domain saya gitu. Oke, terus saya kerjaannya setiap hari adalah sebagai tech educator, software engineer, dan full stack web developer. Menurut saya sih ini harus dibedain ya, karena yang satu ngajar, yang satu bikin aplikasi software secara umum, lalu yang satu lagi lebih spesifik, bikin webnya full stack gitu ya. Jadi soalnya saya nggak ngerjain aplikasi Android misalnya gitu. Oke. Nah, terus saya pribadi itu megang dua entitas usaha, yaitu Katamis dan Bear Mentor. Katamis ini software agency untuk bikin aplikasi, dan Bear Mentor ini adalah program pembelajaran untuk mengajarkan bikin aplikasi atau development apapun ya, development aplikasi, website biasa, aplikasi web dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi biar tahu juga gambarnya bahwa saya datang dari industri gitu. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut, mungkin bisa ngacung di sini atau bisa isi di kolom komentar siapa aja yang di sini sudah menjadi software engineer. Itu mungkin bisa nggak di chat, bisa nggak di chat nih. Saya gitu, saya software engineer gitu. Saya software engineer gitu. Soalnya kebetulan sempat lihat juga sih di peserta itu ada beberapa yang memang sudah bekerja seperti menjadi software engineer. Oke. Atau ngacung bisa ini ya angkat tangan juga sebenarnya. Nah ini ada nih. Oke, jadi ada ya, jadi ada yang belum, tapi semoga yang belum misalnya aspirasinya memang jadi software engineer juga gitu. Oke, sip ya. Nah ini lanjut lagi nih. Siapa yang spesifiknya sudah menjadi web developer gitu. Oke, jadi ada juga ini yang tertarik ya. Siapa aja kalau web developer? Saya web developer atau misalnya belum gitu kan, atau mau gitu kan. Jadi makanya ini kita mau bahas bareng-bareng terkait dunia web development yang paling panas. Semoga sih panas ya. Hujan-hujan kita bisa bahas yang paling panas. Belum, masih ngulik. Oke. Sip ya. Jadi kemungkinan sih saya asumsikan dari peserta itu seimbang ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Terakhir, siapa yang spesifiknya web developer front end? Yang front end ada nggak di sini? Saya front end. Oke. Ada nggak yang spesifik front end? Oh, ada. Oke, oke. Nah, nanti jadi bantuin ya kalau misal antar pertanyaannya ada banyak banget, karena saya juga udah lihat pertanyaan itu banyak banget sebenarnya. Tapi karena waktu terbatas, jadi kemungkinan kan kita nggak bakal bisa habisin semua pertanyaan. Jadi bagi yang sudah jadi front end developer ini bisa bantuin teman-teman yang belum atau teraspirasi untuk menjadi front end web developer ataupun software engineer. Oke ya, sip. Jadi kita udah tahu nih yang udah pada hadir itu siapa aja kira-kira sebagai gambaran. Lanjut. Nah, sebagai front-end web developer ataupun software engineer yang mengerti terkait web itu sebenarnya perlu banget sebelum memahami front-end library framework dan lain sebagainya yang kita bahas itu sebenarnya harus memahami hal-hal berikut, oke? Dan sedikit bocoran di sini tuh ada bagian dari kuis juga sebenarnya. Jadi harap dengarkan baik-baik makanya ya. Gitu biar tadi. Oke, jadi pastinya harus tahu terkait browser, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, internet, dan lain sebagainya. Intinya sepaket lah ya, terkait semua browser dan bagaimana browser bekerja. Tahu juga bedanya website dan web application, kalau bisa harus sudah tahu. Jadi nggak dari nol-nol banget.
Terus kalau development pun sudah tahu istilah-istilah atau udah pernah menggunakan tool seperti terminal, Git, dan spesifiknya misalnya ada GitHub gitu. Terus sudah pernah tahu juga code editor seperti contohnya VS Code dan lain sebagainya. Vim juga boleh gitu ya. Terus sudah tahu juga HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, karena itu kan basis dari front-end development ya, harus ada 3 bahasa ini gitu. Dan lebih baik lagi, lebih bagus lagi itu sudah tahu JavaScript runtime seperti Node.js dan NPM. Oke, ini soalnya krusial semua karena waktu kita nggak banyak kan kita nggak mungkin dari nol banget ya. Mungkin kita bisa dibilang mulainya dari 20% gitu. Habis itu kita baru masuk ke front end yang spesifik gitu. Dan harapannya emang harus sudah tahu ini dulu. Kalaupun belum tahu, kan nanti mungkin setelah acara bisa baca-baca lagi ya, bisa nonton-nonton lagi, nyari-nyari sumber-sumber soal ini gitu. Oke, pertama-tama kita mau definisikan terkait apa itu front-end web library ataupun framework. Karena sebenarnya library dan framework ini dua hal yang berbeda. Oke, dan sebelum lanjut nih, saya mau tunjukin dulu contoh-contoh dunia nyata yang pastinya mereka memang menggunakan front-end library ataupun framework. Oke, contoh yang paling umum tuh biasanya di mana-mana kan Google gitu ya. Cuman ini biar lebih spesifik lagi, ini ada websitenya Google Shopping. Jadi sebenarnya ini kalau nggak salah ini sebenarnya kurasi dari berbagai macam e-commerce lain gitu ya. Dan mereka itu pastinya pakai front-end framework biar mempermudah membuat aplikasi web seperti ini. Google Shopping ini ya gitu, bisa diakses di shopping.google.com gitu. Dan ini cukup bersih ya gitu. Dan ada yang lain juga nih, Shopify gitu. Shopify ini memungkinkan kita untuk berjualan, bikin toko online, tapi benar-benar full toko online-nya gitu. Jadi bukan kayak setengah-setengah sebagai toko kecil gitu. Nah, dan Shopify sendiri juga pastinya pakai sebuah front-end library atau framework gitu. Dan kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia kita sebut saja ada Toko Hijau. Nah, ini juga pakai front-end library atau framework yang nanti sebenarnya bakal kita tunjukin lagi atau kita bahas lagi ya mereka pakai apa. Sebenarnya mereka pastinya pakainya agak beda-beda ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau Shopify sama Tokopedia, setahu saya sih mereka menggunakan front-end library yang sama gitu. Yaitu sedikit bocoran langsung aja React gitu. Nah, terus sebelum ke definisi apa itu front-end library dan framework tadi, kita harus tahu dulu kenapa sebenarnya. Kenapa ini butuh gitu. Emang nggak bisa tuh kita sudah pelajarin HTML, CSS, dan JavaScript, terus kita udah bisa bikin aplikasi web. Bisa aja gitu. Tapi kenapa? Karena kita dibantu. Jadi tujuannya adalah membantu developer untuk membangun user interface atau UI dan user experiences atau UX untuk website dan aplikasi web yang sebenarnya bisa dari skala paling kecil ataupun skala yang paling besar gitu. Oke ya. Tapi emang secara umum aja, memang tidak harus ngomongin skala, jadi bisa aplikasi web sederhana ataupun kompleks banget. Yang jelas tujuannya tetap ngebantu gitu. Oke. Nah, ini baru apanya gitu. Karena kita tahu dulu alasannya kenapa gitu. Karena kita pasti yang dibantu dong kalau kita nggak pakai hal ini agak susah gitu. Makanya itu di sini apanya front-end library atau framework itu adalah approach atau cara yang terstruktur untuk membangun sebuah web. Oke. Dan di dalam library atau framework tersebut ada reusable components atau komponen yang bisa digunakan berulang-ulang dimanapun, libraries dan utilities untuk menyederhanakan proses gitu. Oke ya. Jadi ada kumpulan atau set ini. Oke. Nah, yang paling lebih spesifik lagi apa? Karena kita lagi ngomongin front end, tentu saja ini biasanya ada di browser dan browser butuh HTML, CSS, dan JavaScript untuk bisa menjalankan sebuah website ataupun aplikasi web. Dan kalau misalnya ini dipakai sendiri pun nanti library atau framework itu bisa membuat website yang interaktif. Ini kuncinya nih, interaktif website ataupun aplikasi web gitu ya. Atau lebih keren lagi sebutannya tuh single page application atau SPA. Oke. Nah, bagian-bagiannya apa aja sih yang lebih detail ya? Kalau misalnya kita bikin aplikasi web front end gitu, yang biasanya bisa dilihat sama orang. Karena kan tadi kita udah dapet contoh yang 3 ya, yang di dunia nyata ya pasti kita bisa lihat dan kita bisa gunakan langsung gitu kan. Kalau misalnya balikan ya kayak back end, harapannya sih udah pada tahu ya bedanya sedikit bedanya front end sama back end. Kalau front end pasti bisa dilihat, makanya banyak banget komponennya. Entah itu komponennya bisa kita lihat ataupun yang tidak terlihat. Ada bagian-bagian yang kita nggak bisa lihat kan, seperti kalau
kita menambahkan barang ke keranjang belanja, itu ada bagian yang bisa kita lihat, ada bagian logik sedikit yang kita mungkin tidak bisa lihat gitu. Makanya ini saya pisahin antara komponen yang bermacam-macam dan ada juga merender UI atau menampilkan UI gitu. Kalau saya sih saranin sih pakai istilah render sih, bukan show, bukan display ya, render gitu. Karena ini biasanya sering dipakai di front-end library dan framework. Tuh. Terus bisa interaktif, ya tentu saja kita bisa menggunakan aplikasi web tersebut. Kita nggak cuma ngebaca doang, kita juga bisa menavigasi atau pindah-pindah halaman atau rute atau routes lebih tepatnya. Kita juga bisa merequest atau fetch data ke backend web service. Jadi kalau udah ada backend, kita ada di frontend, kita frontend bisa mengambil data gitu, ataupun mengirim data. Makanya request ini sebenarnya melakukan permintaan yang bisa sebutannya bisa ambil data ataupun kita ngirim data. Oke. Nah, sebenarnya kalau misal udah ini ya tahu dari sekilas tadi bahasannya, ada bedanya nih sebenarnya library sama framework ini. Library ini sebenarnya lebih sederhana dan bisa digabungkan sama library lain lebih mudah gitu. Kalau framework biasanya tuh lebih lengkap. Biasanya kayak framework sama aja kayak kumpulan library gitu. Dan biasanya emang cukup restricted atau terbatas untuk penggunanya kalau digabung sama yang lain gitu. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya mana yang lebih condong ke library, mana yang ke framework gitu. Oke ya, ini istilahnya. Oke, sekarang kita bahas yang sudah ada di judul, yaitu yang paling populer, The Big Three. Karena ada yang paling populer dan ada yang bukan ketiga ini, pastinya ntar ada yang lain juga ya. Nah, yang pertama React, oke. Dan saya kasih spesial bintang di sini karena emang ini yang paling saya pakai untuk kerjaan setiap hari, 100% kerjaan saya sebelum pakai ini gitu ya. Oke. Dan yang kedua adalah Vue. Ya, saya nggak kasih bintang ya karena saya biasanya cuma pakai untuk coba-coba aja, tapi nggak pernah saya pakai di kerjaan beneran gitu. Angular, ini logo yang baru by the way, soalnya mungkin kalau udah pernah ngeliat logonya React, ini dari dulu sama aja, Vue juga sama aja, tapi Angular ini kebetulan ada logo baru. Kayaknya baru 1 bulan atau 2 bulan ini baru ganti logo. Gitu. Ini dulu pernah saya pakai buat kerjaan, cuman sekali 2 kali gitu, tapi setelah bertahun-tahun itu saya udah nggak pernah pakai lagi. Oke, jadi nanti memang ada kecenderungan condongnya saya ke React gitu ya. Ya udah pasti dong apa boleh buat yang dipakai tiap hari gitu. Oke. Nah, sebenarnya pastinya tadi saya ada teman juga komentar, wah kasihan nih Svelte Solid gimana gitu. Ya apa boleh buat, karena waktu yang terbatas kita nggak bisa bahas semuanya, tapi saya perlu sebut juga kalau yang selain 3 populer itu ada juga library seperti Svelte, Solid, dan Quick. Dan yang ujung banget nih yang sudah memudar, itu yang kayak jadul banget gitu, ada Mutul sama jQuery gitu. Nggak salah juga kalau pakai yang sudah pudar gitu, cuman kita pakai yang paling populer sekarang gitu. Oke. Sip ya. Nah, React sendiri sudah di versi 18 dan dokumentasinya ada di react.dev. Nah, nanti waktu kita demo kita akan bahas juga nih soal dokumentasinya seperti apa dan kita belajarnya seperti apa di situ. Gitu ya. Sama ada beberapa konsep yang ada di situ soal penjelasannya. Oke, jadi kita lebih realistis gitu. Oke, jadi nggak ngandelin slide doang. Oke. Nah, ini contohnya. Akhirnya kita udah mulai bisa ngelihat kodenya. Oke. Kalau yang bagi pemula banget belum pernah nyentuh JavaScript, mungkin agak sedikit bingung, tapi nggak apa-apa. Nanti kan ada waktu lagi ya. Kalau yang sudah pernah belajar JavaScript atau sudah pernah lihat React ini akan lebih bagus. Kita bisa lihat kalau di sini ada sebuah UI di kanannya. Oke, di sini merender beberapa komponen. Oke, yang kebetulan ada UI-nya. Ada logiknya juga sebenarnya yang tidak kelihatan. Jadi ini sebuah komponen yang punya UI dan punya logik juga. Oke, jadi harapan ini kalau ini di websitenya sendiri sebenarnya itu kalau kita klik tombol heart ini mirip kayak di Instagram, kayak like gitu, like video gitu misalnya. Oke. Nah, di sebelah kiri ini kode JavaScript-nya. Bisa dilihat di sini filenya namanya videolist.js, terus di sini ada sebuah function. Functionnya namanya videolist juga. Jadi ini bisa aja kita samain gitu. Walaupun kalau saya sih biasanya nama filenya itu saya jadi lower case semua, huruf kecil semua gitu. Terus dipisah pakai dash gitu karena ada 2 kata di sini. Jadi tapi ini bebas. Terus di sini sebenarnya ada konsep yang namanya props. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam kode ya. Oke. Terus di sini ada beberapa logic, oke, kayak perhitungan, panjang videonya berapa, terus misalnya panjang videonya atau
Oh ya nih, bukan panjang videonya, lebih kayak berapa banyak video yang ada di sini gitu. Jadi kita bisa tahu nih kalau di sini ada 3 video gitu. Nah, ini pakai variabel JavaScript dan di sini nge-return sebuah komponennya yang sebelah mirip HTML gitu dan ada JavaScript-nya. Ini sebelah disebut JSX gitu ya. Jadi ini yang unik dari React biasanya gitu. Oke. Jadi dapat gambaran ya sedikit kode soal React. Nah, jadi ada beberapa fakta terkait React ini. Ini diinisiasi sama tim di Meta. Sekarang dulunya sih sebutnya Facebook gitu. Terus ini library. Nah, ini kenapa tadi penting bedain library sama framework. Library untuk web dan bahkan native user interfaces. Web itu berarti yang kita bisa akses lewat browser. Tapi kalau native maksudnya adalah bisa mobile, bisa desktop, bisa IoT bahkan device yang kecil-kecil juga gitu ya. Kalau mobile pasti Android, iOS yang paling populer gitu ya. Jadi tidak hanya buat web saja. Ini yang jadi bikin powerful dan kenapa saya juga pakai ini buat kerjaan. Dan ini kita tentu saja bisa membuat user interface dari komponen gitu. Itu udah jelas sih sebenarnya semua library dan framework yang kita bahas pasti bisa. Cuman mereka dari websitenya pun sudah menyatakan fakta ini, membuat user interface dari komponen. Dan React Component adalah fungsi JavaScript biasa. Ini yang jadi istimewa, sederhana tapi istimewa. Karena ini cuma fungsi JavaScript gitu ya. Oke, ini nanti akan membedakan sama yang lain, oke. Terus markup sintaks yang tadi disebut JSX atau JavaScript XML. Oke, yang ini nih, ini. Soalnya kalau tahu kan HTML sendiri itu XML sebenarnya. Oke, dan di sini mereka pakai JavaScript XML, oke, atau JSX saja sebutannya. Untuk ngerender UI-nya akan seperti apa. Logiknya tetap di sini, UI-nya seperti apa. Gitu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau kita udah bisa JavaScript biasa, pakai React, sejujurnya menurut saya sih akan lebih mudah. Gitu. Oke. Nah, terus di balik layar, ini sebenarnya karena waktu kita nggak banyak, kita nggak bakal bisa bahas lebih dalam, tapi intinya mereka pakai teknologi atau konsep metode yang disebut virtual DOM untuk ngerender komponen ini gitu. Jadi istilahnya ya ada virtual DOM ya gitu. Jadi ini bukan DOM beneran, bukan dokumen objek model beneran, bukan HTML beneran. Makanya disebutnya tadi ya JSX tadi istilahnya untuk si library-nya itu melakukan perhitungan. Kalau ada perubahan, misalnya di datanya berubah, nanti kan ini bakal otomatis berubah gitu. Atau misalnya kita menambah, saya mau nambah video lagi nih gitu. Oke, terus nambahin ke video keempat gitu. Dan si React akan melakukan proses re-rendering, jadi render ulang gitu. Oke, habis itu pas di render ulang akan muncul video barunya gitu di sini. Nah, di balik layar itu pakai virtual DOM biar lebih cepat, biar lebih efektif dan efisien gitu. Pada zamannya sih sebenarnya udah paling oke gitu, tapi ya namanya perubahan zaman, tentu saja ini bukan satu-satunya cara untuk ngerender yang paling canggih gitu ya. Oke, tapi kita nggak bakal lebih dalam soal ini, mungkin nanti ya di suatu talk berikutnya gitu, lebih dalam soal itu. Nah, jadi ini penting, React itu adalah library. Kalau pengen bikin aplikasi yang lengkap, ada routingnya, bisa ganti halaman, terus bisa data fetching lebih gampang juga, itu sebaiknya digabungin sama React Router ataupun alternatifnya. Atau langsung aja pakai full stack framework seperti Remix atau Next.js yang paling populer. Karena waktu terbatas, sekali lagi nggak bakal bisa kita bahas lebih dalam soal ini, tapi saya sebut aja gitu ya. Oke, jadi yang penting perlu dipahami soal perbedaan React, terus ada React Router juga, dan ada juga framework yang lengkap, yang udah termasuk React, dan ada routingnya juga, yaitu Remix atau Next.js. Nah, kalau pengen bikin aplikasinya ini di lokal kita gimana, di komputer kita? Nah, sebenarnya kalau misalnya nyari tutorial yang lama, kalau ketemu banyak banget video atau tutorial lama itu biasanya pada masih kejebak sama yang ini nih, Create React App. Nggak salah juga sebenarnya, tapi saya nggak saranin sama sekali karena dari mereka pun udah nggak maintain lagi, jadinya ini bakal banyak banget bug-nya atau masalah. Jadi ini nggak cocok buat pemula nih kalau mau pakai Create React App yang lama nih, Create React App ini walaupun namanya kayak kelihatan meyakinkan dan resmi, emang benar resmi, tapi sayangnya mereka tidak benar-benar maintain lagi. Yang saya saranin adalah 3 cara ini. Bisa pakai feed, dan feed itu istilahnya singkatnya adalah sebuah bundler untuk bikin aplikasi, karena aplikasi JavaScript itu kan kompleks ya kalau yang sekarang. Jadi ini kayak runnernya lah gitu, singkat cerita ya. Oke, terus bisa juga nih kalau misalnya udah tahu, oh saya udah tahu saya mau bikin aplikasi pakai React dan kompleks dan macam-macam tadi, tapi saya nggak mau repot
cuman apa ya, cuman React-nya doang, tapi mau lengkap gitu ya bisa aja pakai Remix atau Next.js gitu. Tapi kalau baru mulai sebenarnya nggak apa-apa pakai Vite. Nanti di sini setelah nanti saya demoin sedikit di akhir. Pada saat kita bikin aplikasi Vite, lucunya ini bukan React kan, bukan create React, tapi Vite. Tapi nanti ada pilihannya, gitu. Kita bisa pilih React. Oke. Nah lanjut. Vue sekarang sudah versi 3 dan website di vuejs.org atau .org. Dan ini kodenya seperti ini ya. Jadi agak beda sama React yang tadi function doang. Ini tuh sebenarnya file.vue gitu ya. Saya cuma ngambil dari dokumentasinya. Jadi biar tahu first impression-nya masing-masing library dan framework. Di Vue itu ada bagian JavaScript-nya dan ada bagian template-nya gitu. Oke. Sayangnya di sini dia nggak nunjukin bahwa di sini sebenarnya ada tag namanya template gitu ya. Tapi ini dia cuma ngasih konsep bahwa ada bagian JavaScript-nya, ada bagian template-nya. Dan ini hasilnya, misalnya di sini contohnya demonya adalah sebuah button yang kalau diklik nanti angkanya nambah gitu. Dan logiknya itu ada nempel-nempel di dalam template-nya. Beda sama React yang sebenarnya logiknya kebanyakan dilempar ke ya kode-kode JavaScript biasa aja gitu. Kalau di sini punya sintaks sendiri di Vue ya gitu. Oke, jadi sebenarnya harus ada sedikit belajar lagi karena ini bukan JavaScript gitu atau nggak ada di HTML, ini add klik ya gitu. Oke. Atau directive yang ada di Vue. Nah, terus Vue ini fakta-faktanya ada di website-nya juga, ini diinisiasi sama Evan You. Jadi sendiri, agak beda dengan React yang wah Facebook gitu yang bikin. Dan mereka tagline adalah Progressive JavaScript Framework. Terus mereka juga dijelasin soal ada dua konsep utama di Vue, yaitu declarative rendering. Ya sebenarnya sama aja ya, yang kayak tadi di React kan juga istilahnya deklaratif. Kita kasih tahu mau kita pengen nampilin sebuah komponen di sini. Tapi dia lebih ngejelasin bahwa si Vue itu nge-extend HTML standar tadi dengan template syntax yang tadi. Oke, jadi dia nge-extend HTML biasa, bukan jadi JSX makanya, tapi ya Vue syntax lah istilahnya. Terus di sini ada reactivity juga, automatically track state changes and efficiently update the DOM when changes happen. Jadi agak beda dengan React yang kita harus ngehandle kalau ada perubahan data agak manual, tapi biasanya lebih eksplisit. Kalau di Vue itu cukup otomatis. Buktinya kayak gini, kayak ini count-nya intinya ditambahin, oke, tambahin 1 gitu ya, kan ini plus plus, ya otomatis ntar akan kerender langsung di sini gitu. Di sini nggak ada apa istilahnya, nggak kayak React yang tadi itu kayak lebih banyak logiknya gitu. Jadi agak lumayan lebih otomatis di Vue gitu ya. Terus di Vue sendiri nanti mungkin lihat dokumentasi juga, itu ada dua jenis sintaks sebenarnya, Options API dan Composition API. Itu kalau pada saat kita punya komponen yang lebih banyak. Oke. Nah, Vue ini juga library, bukan framework, karena dia cuma cukup kecil. Kalau misalnya mau bikin aplikasi yang lebih besar, emang sebaiknya digabungin sama Vue Router. Dan Vue Router ini kebetulan resmi. Tadi saya lupa bilang, di React itu ada React Router. React Router sama React itu mereka beda tim. Kalau Vue Router sama Vue ini sama, timnya sama. Terus, atau bisa juga pakai full stack framework seperti Nux atau Quasar. Oke, ini Nux doang atau Nux ya bilangnya, dan nggak pakai .js gitu. Vue sebenarnya juga nggak perlu .js sih, dia bilangnya Vue doang gitu. Nux juga Nux atau Nux gitu ya. React juga gitu, bukan React.js tapi React. Coba aja lihat di websitenya, mereka nggak pakai .js gitu. Oke, dan kalau bikin aplikasi Vue di lokal komputer kita bisa pakai Vite, dan kebetulan Vite ini juga dibikin sama timnya Vue juga. Jadi bundler atau misalnya untuk generator untuk bikin aplikasi web dengan library tertentu gitu ya. Terus bisa juga kalau pakai Nux tadi atau Nux itu bisa pakai Nux init. Ini yang versi 3. Terus soalnya yang versi 2 itu beda, pakai npm init Nux app gitu ya. Jadi Nux ini pun juga harus hati-hati karena versi 2 sama versi 3-nya lumayan signifikan. Kalau kayak Remix sama Next.js, Remix itu nggak terlalu beda. Kalau Next.js ya, Next ini makanya memang bingung, namanya ada yang Next, ada yang Nux gitu. Makanya harus dibedain tuh, mana yang React, mana yang Vue. Kalau Next.js itu kebetulan perubahannya juga ada, tapi nggak sesignifikan Nux menurut saya. Ini cukup jomplang, bedanya lumayan gitu. Oke. Terakhir, Angular sekarang sudah versi 17. Ini kayak tua banget ya. Yang lain tuh tadi masih tadi React udah versi 18 deh. Jadi cukup tua juga sebenarnya. Vue kayak nggak terlalu banyak perubahan versinya gitu. Angular udah versi 17 gitu. Tapi Angular itu pas waktu ganti versi itu lumayan signifikan sih menurut saya gitu. Dan website-nya ada di angular.dev. Ini baru loh. Terus saya tunjukin juga website yang lama.
Oke, dan cara bikin komponen di Angular seperti ini. Ini dari website-nya juga. Kita perlu import komponen. Ini sebetulnya kayak annotation, oke, annotation di sebuah kelas. Jadi kita bikin kelasnya. Ini kebetulan kelasnya kosong, nggak ada macam-macamnya gitu ya. Terus di sini template ada di sini. Jadi rada keputar-putar sejujurnya. Oke. Jadi agak beda dengan React kayak tadi cukup cukup sederhana dari atas ke bawah. Kalau si Vue juga sebenarnya ngebedain antara JavaScript sama template. Tapi si Angular ini template-nya di dalam sini gitu. Jadi ya perlu hati-hati aja sih. Kalau misalnya kita udah pernah menguasai sebuah library terus kita pindah, ya siap-siap aja. Saya pun jujur aja, karena waktu itu terbatas ya, jadi kita nggak mungkin bisa kuasain semua, realistis aja gitu. Kecuali mungkin kita dipaksa ya. Tapi kalau realistis, kalau kita pengen ahli, saya saranin fokus di salah satu library atau framework, terus dalamin itu dulu gitu ya. Nah ini juga Angular yang baru kayak gini. Dan ini Angular memang bagusnya adalah mereka diinisiasi sama Google. Tadi komponen modelnya itu juga cukup opinionated ya, jadi benar-benar sangat-sangat lebih terstruktur sebenarnya dibanding React sama Vue. Dan mereka ada sistem namanya dependency injection, karena kita waktunya terbatas, kita nggak bakal detail soal ini juga. Yang penting ada sistem dependency injection atau DI. Terus Angular ini juga punya modul-modul utama dari officialnya terkait forms, routing, dan sebagainya. Jadi kalau tadi React benar-benar React doang, mereka nggak nge-handle routing bahkan. Vue ada Vue router yang resmi, Angular lebih lengkap lagi. Karena emang mereka framework sebenarnya. Nah ini, saya juga tulis framework. Oke. Ini ada juga beberapa fitur-fitur yang sebenarnya kita bisa skip aja, intinya mereka ada signals, ada fitur-fitur yang advance sudah langsung di dalam framework-nya Angular gitu, tanpa kita harus nyari-nyari lagi gimana cara mengkonfigurasikan ini. Soalnya kalau di React sama di Vue itu by default mereka nggak ada fitur-fitur ini kayak SSR atau server-side rendering, SSG, static site generation itu nggak ada gitu. Kalau hydration sebenarnya semua framework library untuk Frontend ya biasanya ada gitu. Kalau kita nge-load sebuah website, pada dasarnya tuh biasanya cuma HTML doang, JavaScript itu agak belakangan biasanya. Terus biasanya kalau kita baru buka website, itu tidak langsung bisa diklik gitu. Nah, begitu misalnya ada JavaScript-nya, kita bisa ngeklik-klik atau berinteraksi dengan website atau aplikasi web tersebut. Nah, itu disebutnya hydration. Intinya jadi segar tuh, jadi bisa berinteraktif gitu. Dan ada default loading. Oke. Oke, terus Angular itu framework untuk bikin aplikasi secara utuh semuanya. Nggak perlu kayak nyari-nyari lagi, di Angular tuh ada full stack framework apa lagi? Lah, Angular sudah framework, jadi sudah lengkap all in one gitu ya. Oke, tapi tadi ada trade-off tadi, biasanya agak lumayan overwhelming juga karena semuanya ada di sini, jadi kita nggak belajar satu-satu. Nggak bisa kayak cuma satu-satu doang, jadi kayak sekali belajar tuh langsung banyak gitu. Kalau di React bisa satu itu doang, tentang UI-nya doang, routing-nya nanti, dan sebagainya. Oke, nah, kalau install Angular juga sejujurnya agak sedikit ribet karena dia nggak ada langsung sintaks yang to the point. Jadi kayak install dulu nih Angular CLI-nya secara global, oke, pakai npm. Habis itu baru ng-new di sebuah directory, terus kita baru generate aplikasi Angular gitu. Jadi nggak langsung satu perintah terus bikin gitu. Kita harus install dulu globalnya. Seingat saya kayak gini. Soalnya kalau waktu saya pakai cara lain kok malah nggak bisa-bisa gitu. Oke ya. Jadi semoga dapat gambarannya terkait perbedaan antara React, Vue, dan Angular, karena tadi ada yang masih pemula, belum jadi software engineer atau web developer, belum tahu, dan ada juga yang sudah tahu. Jadi yang sudah tahu buat refreshing juga, oh ternyata sekarang sudah kayak gini situasinya. Sip ya. Kita lanjut ke perbandingan lain, showdown lain ya. Jadi udah dapat kesimpulan ya, Angular itu tidak bisa dibandingkan langsung dengan React sama Vue. Walaupun tadi saya kodenya belum detail karena kita belum demo, tapi Angular itu kalau kita udah masuk-masuk lebih dalam itu jauh lebih lengkap memang, sudah out of the box. Makanya udah full fledged framework si Angular itu, bukan cuma library gitu ya. Kalau di React sama Vue nanti bakal kerasa bahwa oh ternyata React cuma bagian ini doang kecil, bagian UI-nya doang, komponennya doang gitu. Tapi untuk beberapa functionality kayak ganti halaman aja, React sama Vue tidak bisa langsung. Cuman ganti halaman aja harus install library terpisah. Untuk misalnya fetching data yang bagus pun, untuk ngambil data ke backend juga di React sama di Vue tuh harus kalau bisa sih pakai library lain lagi gitu. Soalnya kalau enggak bisa juga, cuman rada kurang enak kalau jangka panjang. Gitu. Tapi Angular udah lebih jelas kayak oh ini cara nge-fetching data dari
ke backend, dan dari backend itu bisa pakai cara ofisialnya seperti ini. Nah, makanya Angular tapi pun bisa dibandingkan sama full stack framework seperti Remix, Next.js, ataupun tadi Nuxt sama Quasar dari Vue. Gitu ya. Bisa aja kita bandingin. Kalau yang mirip gimana? Tadi kan banyak yang beda ya. Kalau yang mirip-mirip gimana? Tentu saja ya, semuanya kan itu mirip-mirip di bagian front end, namanya juga front end gitu ya. Makanya sintaksnya sama-sama kayak HTML. Walaupun tadi kalau lihat Angular, tadi template-nya itu dia tidak langsung nunjukin demonya itu untuk pakai sintaks seperti HTML ya. Kalau di React sama Vue kan tadi mirip ya, mirip banget gitu. Walaupun itu bukan HTML ya, sama-sama bisa ditulis di JavaScript juga. Dan yang paling signifikan juga nih, semuanya zaman sekarang itu mereka sudah encourage pakai TypeScript. Bahkan kalau di Angular tuh harus TypeScript, nggak bisa enggak kalau nggak salah. Gitu. Kalau di React sama Vue itu masih bisa regular JavaScript, tapi kalau di Angular tuh harus TypeScript. Dan ini penting juga, saya bold TypeScript ini karena penting banget zaman modern. Kalau TypeScript itu nggak dipakai itu kayaknya melakukan penderitaan pribadi dan tim gitu. TypeScript itu intinya, bagi yang belum tahu, eh, nge-enhance JavaScript biar punya type system, punya sistem typing. Jadi kalau ada perubahan tipe data itu jauh lebih jelas. Oke ya. Nah, semuanya pun karena namanya juga front end di browser, semuanya pasti bisa di-styling pakai CSS gitu. Kalau kita pengen ngasih styling-styling itu pakai CSS. Tadi emang di contoh kode belum ada ya. Eh, Semua bisa pakai CSS. Ada juga sebuah sistem juga namanya CSS modules, itu juga bisa dipakai. Walaupun saya nggak terlalu pakai, saya biasanya udah pakai CSS biasa aja udah cukup, nggak usah pakai macam-macam aja. Terus ada juga sistem lain seperti CSS in JS, seperti style components, ada juga yang lain seperti kayak emotion, ada juga stitches dan lain sebagainya. Cuman yang paling populer sih biasanya di CSS in JS. Terus ada juga utility library seperti Tailwind CSS. Nah, ini sebenarnya sama kayak CSS biasa gitu ya, pakai Tailwind CSS. Nanti mungkin karena waktu terbatas saya nggak bisa demo langsung, tapi saya kasih kuncinya aja. Ntar soal bisa di searching sendiri ya, Tailwind CSS ini untuk nge-styling komponen-komponen tadi. Soalnya komponen yang tadi mereka kan nggak punya styling ya, mereka benar-benar plain aja gitu. Kalau kita pengen styling bisa pakai CSS biasa ataupun pakai Tailwind, ataupun misalnya sudah pernah familiar dengan UI framework seperti Bootstrap. Ini aja ada konsep ini juga ya, library dan framework. Makanya ini jadi penting nih. React, Vue, Angular itu front-end application library dan framework. Tapi kalau yang ini itu lebih ke styling atau utility untuk UI-nya atau stylingnya, ataupun bikin UI. Misalnya tadi pengen bikin button cepat gitu, ya bisa pakai Bootstrap karena ini framework lebih lengkap memang. Tapi kalau pengen lebih detail ya pakai utility library seperti Tailwind. Dan ini saya bold juga karena biasanya kalau kita sudah bisa pakai Tailwind ini, kita mau styling di React, Vue, sama Angular hampir sama semua. Bukan hampir sama, mungkin sama persis gimana cara nge-styling sebuah komponennya. Gitu. Jadi lebih mudah. Gitu. Oke. Nah, bagian agak terakhir sebelum kita demo adalah ngomongin kesempatan karir dan pekerjaan. Karena kita pasti bisa jujur tidak jujur, semua yang pengen jadi web developer, software engineer pasti ada ketertarikan juga karena ya pasti bisa dapat kerja dong gitu ya. Karena permintaannya banyak gitu. Dan juga karena ujung-ujungnya ya dapat duit gitu kan. Jadi sebenarnya tidak harus dapat kerja, bisa jadi proyekan dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kesempatannya seperti apa? Nah, ini ada beberapa survei. Yang survei yang paling top untuk terkait front end itu dari State of JS. Oke, bisa dicek yang 2002 ini di link berikut. Ini penggunaan, karena ini di sini ada 4 kategori: awareness, orang tahu apa tidak, penggunaan, usage, interest, ketertarikan, dan retention, orang benar-benar pakai sepanjang waktu nggak gitu. Dan React penggunaannya selalu paling atas di sini. Habis itu Angular dan habis itu Vue. Oke, tapi ini tipis-tipis ya kalau Angular dan Vue. Tapi yang si React ini persentase penggunaannya 82% tahun 2022 gitu. Dan Angular 49, Vue 46% gitu. Ada kemungkinan karena Angular itu emang lebih banyak dipakai di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalau di React memang kayak semuanya sih, semuanya bisa developer kecil, bisa developer besar banget gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Terus ini ada juga survei lain dari tsh.io, State of Frontend. Ini yang paling digunakan dan disukai apa? Ini React paling tinggi. Habis itu Next.js. Next.js ya React juga gitu ya. Vue.js, habis itu Angular, habis itu Svelte dan lain sebagainya. Terus ada Nuxt di sini dan ada Remix juga di sini.
dan lain sebagainya yang ini udah jadul-jadul. Yang tadi bahkan nggak disebut ya, ada Ember sama Backbone. Gitu. Oke, ada juga survei dari Stack Overflow. Nih ya, di sini linknya. Oke, bisa googling juga sih sebenarnya. Yang paling populer ini surveinya. Ini professional developer persentase voting React itu menggunakan ya. Oke, yang populer dan menggunakan itu React di 42%. Node.js sebenarnya bukan yang ini soalnya kecampur ya. Makanya ini perlu membedakan juga. Kalau yang survei tadi rata-rata front end, kalau ini tuh dicampur. Makanya ada front end aja, ada front end dan ada yang general sebenarnya. Node.js itu sebenarnya bukan library framework as in kita langsung pakai gitu ya. jQuery juga masih dianggap di sini. Habis itu Angular, ada Vue di sini, ada Next.js dan seterusnya. Oke, jadi berbeda survei pasti berbeda hasil juga karena ini general banget gitu. Yang tadi saya tunjukin dari awal tuh spesifik untuk front end. Sip ya. Oke, sekarang kita mau lihat demonya. Kita kemungkinan masih ada sekitar 10-15 menit ya presentasinya ya. Oke, jadi kita mau demo dan demo saya juga ada di GitHub. Oke, github.com/talk-frontend. Oke, sekarang kita coba mau demo. Saya udah kelihatan ya share screen-nya yang GitHub. Oke, dan di sini udah ada saya siapin repository yang foldernya ada yang aplikasi React, Vue sama Angular gitu ya. Ini kosong. Oke. Dan ini pun saya generate langsung dari masing-masing dokumentasi nyaranin ini seperti apa. Oke. Soalnya kita sebelum ke demo ada baiknya. Emang kita kalau mau bikin aplikasi React, Vue, Angular itu mulai dari mana? Dari dokumentasi. Yang tadi saya sempat sebut linknya react.dev. Kita baru bahas detailnya seperti ini di sini ya, gitu. Ini yang tadi saya ambil kodenya dari sini ya. Tuh. Jadi kita yang lumayan keren ya di React itu kita bisa langsung ngeliat cara kerjanya React kayak gini. Ada langsung di website di landing page-nya gitu. Oke, dan cukup kencang ya buat di load itu. Bahkan ini cukup interaktif harusnya kalau kita cari ini dokumen tuh langsung interaktif gitu. Oke, ini menariknya sih di landing page React. Atau misalnya nih katanya udah pakai framework. Oke, bahkan ini bisa ngambil data dari database sekarang. Ini kalau nggak salah terakhir saya lihat belum ada nih. Ini baru loh, baru saya lihat. Kalau nggak salah ini ada database-nya. Karena sebelumnya kayaknya enggak deh. Ini yang menarik sih kalau pakai full stack framework, kita bisa langsung ngambil data dari database. Gitu. Oke ya. Dan ini juga nih yang tadi terkait React yang bisa jalan di mobile atau native, ada React Native gitu. Ini mobile Android iOS gitu. Sip ya. Dan nanti di sini tuh biasanya kalau kita lagi belajar ya, karena kan di sini banyak yang belum tahu juga, itu mulailah dari learn atau quick start ini. Dan ini tutorialnya juga nih di sini. Oke. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet nyari buku atau tutorial dari luar dulu, dari dokumentasi resminya aja gitu. Di sini ada beberapa konsep dasarnya seperti apa gitu. Dan di sini yang paling penting nih ya nulis JSX tadi gitu. Karena cara nulis JSX memang sama kayak HTML, cuma ada perbedaan tipis gitu. Lebih strict gitu. Karena JSX itu sebenarnya JavaScript, bukan benar-benar HTML gitu. Oke ya. Di sini ini kayak gini. Oke. Ini ada konsepnya terus. Nanti ada yang paling signifikan juga nih di sini sebenarnya. Ini ada soal ngeganti data. Oke, nah di sini udah mulai dikenalkan terkait state untuk ganti data yang dinamis. Kalau datanya bisa berubah-berubah, kayak tadi di landing page kan kita bisa nyari itu ada search box-nya, itu namanya state gitu. Sekilas aja ya, soalnya kita nggak bakal bisa dalam banget karena waktu. Oke, terus di sini juga, wah ternyata ada button yang ternyata bisa menerima sebuah data gitu, di passing ke sini nih. Nah kalau ini disebutnya props. Ini entah sih kalau misalnya kita cari di sini, ada sih udah kayak bahasan terkait state sama props ya kalau di React ini istilahnya di sini gitu. Atau enggak di tutorial yang bikin game tic-tac-toe. Ini menariknya sih, kayak mereka langsung nunjukin gimana cara bikin sebuah aplikasi sederhana di front end doang gitu ya. Ada tutorial lengkapnya di sini. Oke. Nah, dulu pun React itu website itu di reactjs.org gitu, .org. Ini bisa lihat juga agak mirip ya sekilas gitu. Ini juga interaktif gitu ya. Oke, tapi ini udah yang jadul, udah lama, jadi udah bisa ditinggalkan. Ini juga penting nih, karena kalau misalnya butuh routing, sebenarnya React Router kan tadi. Ini website-nya beda, karena timnya beda. Dan dibikin sama timnya Remix gitu. Jadi lumayan ada ekosistem juga nih di sini tuh. Kayak Remix sama React Router tuh sama. Lalu Vue. Ini website Vue-nya. Oke. Ini ada penjelasan videonya juga, ada get started-nya juga di sini. Oke. Dan di sini ini dikasih tahu ya ini Vue 3. Walaupun di atas tuh nggak kelihatan ini versi berapa. Oke.
Cuman ini dia tunjukin bahwa ini dokumentasi versi 3, dan di sini ada API reference yang tadi saya bilang, composition atau options gitu, atau option atau composition. Jadi pada saat kita lagi scroll ke bawah ini kode yang tadi saya screenshot kan, itu kita bisa ganti-ganti tuh. API atau cara pakai view-nya yang mana? Options atau composition. Oke. Jujur saya aja kesandung nih begitu pakai, soalnya yang disarankan itu sebenarnya composition sih harusnya. Tadi by default juga composition yang di toggle yang aktif gitu. Ini sedikit ada perbedaan pas di sini ya di kode sederhana. Oke. Terus mungkin di beberapa kode yang lebih kompleks bakal lebih beda lagi. Oh kan, lebih besar lagi ya bedanya gitu. Kalau options itu yang kayak gini, kalau yang composition yang kayak gini. Gitu. Justru malah lucunya sekilas ya, yang options ini rada mirip React, tapi ini sebenarnya objek ya, bukan function gitu, kayak gini. Kalau React kan function tadi yang diekspor, gitu. Sip ya, sip. Habis itu ada website angular.dev yang baru nih, baru 1 bulanan. Ada juga yang agak lama dikit yaitu angular.io. Habis itu ada juga angular.js.org. Jadi mereka ada 3 sekarang dokumentasinya. Ini Angular yang versi 1, begitu versi 2 JS-nya dihapus jadi Angular doang. Ini versi 2 sampai versi 16 harusnya. Ini versi 17 yang ini. Oke, yang dokumen apa yang baru. Ini dia juga ngejelasin soal kenapa Angular ini beda sama yang lain gitu. Terus di sini juga ada Learn Angular. Oke. Kayak di sini ada tutorial, tapi tutorialnya sih rada berat sih, agak lama sih nunggunya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau lebih lanjut, ini saya juga ngambil screenshot dari sini tadi. Oke, yang tadi. Ini tutorialnya cukup lebih interaktif memang. Itu cuma rada berat aja sih loadingnya gitu. Sip ya. Dan sekalian juga tadi ada website saya. Ini saya bikin pakai React, tapi spesifiknya React-nya di Astro gitu namanya. Nama framework-nya buat webnya. Cuman walaupun saya mau ganti ke Remix ntar. Ada juga website-website saya juga, Bear Mentor, yang tadi saya sebut juga, ini pakai Remix, jadi ada React-nya juga. Kalau ini pakai Next.js, si Katamis ini, jadi ada React-nya juga, ini Next.js. Terus ada juga DokuKit. Ini yang tadi saya nggak sebut, ini template kit saya. Pakai Remix, React, Tailwind, dan sebagainya. Kalau kita udah dalamin lebih dalam nih ya, sebenarnya akan banyak gitu yang harus kita kuasain atau bisa kita pakai. Nah, walaupun tidak harus semuanya, karena sebenarnya kalau semuanya banget, itu bakal lebih banyak lagi sebenarnya. Kita harus tahu aware tools-toolsnya apa aja kalau misalnya kita bikin aplikasi yang lebih kompleks. Tapi kalau baru mulai belajar, cukup pilih 1-2 aja gitu ya, kalau baru mulai. Tapi kalau udah merasa jago, nah saatnya explore ke sini gitu. Saatnya juga mungkin ke layanan-layanan yang terintegrasi untuk kita bikin aplikasi web, tidak hanya soal front-end aja gitu. Sip ya. Oke, itu gambarannya terkait dokumentasi masing-masing. Dan tadi saya udah tunjukin ya cara instalasinya seperti apa. Saya juga udah buka nih aplikasinya. Yang kita mau bahas duluan React ya. Jadi sekilas, yang tadi saya juga belum sebut, di React itu sebenarnya dependencies-nya atau package itu dibagi 2 jenis. Ada React sama React DOM. Karena kalau tadi ingat, React itu bisa ngerender UI, tapi dia fleksibel kan, bisa di web, bisa di native. Nah, ini yang unik, makanya kenapa dipisahin. Yang ini itu ngerender di DOM, bukan jadi di web maksudnya, bukan di native. Jadi berarti ada satu lagi tuh yang React Native gitu, buat ngerender di Android sama iOS gitu. Dan ini ada dependencies yang terkait TypeScript sama ESLint ekstra lah ya. Dan ini pakai feed juga tadi saya generate. Yang saya pakai itu ya npm create feed. Mungkin saya bisa tunjukin sedikit nggak ya? Kalau misalnya ini lancar ya. Kenapa tadi yang React sama Vue itu sama-sama pakai feed? Karena memang kalau pakai feed kita bisa milih macam-macam. Kita coba ya npm create feed. Oke. Nah, biasanya kalau pertama kali itu bakal nunggu dulu loading. Oke. Ini juga ternyata saya harus install lagi. Hah? Bentar. Oh, sebentar. Kalau saya tuh sebenarnya agak unik sebenarnya yang saya nggak tunjukin, yaitu saya pakai PNPM karena lebih performance. Tapi kalau baru belajar npm aja udah cukup. Tapi kalau misalnya sudah tahu apa ya, concern soal performance dari ini ya, node modules buat nge-handle node modules, sebaiknya sih pakai PNPM gitu. Nah, ini saya bisa bisa ketik ya project name-nya apa. Misalnya saya kasih contoh example React gitu. Nah, habis itu bisa milih nih framework, walaupun ini framework ya, tapi kan tadi kita udah tahu ya, bedanya library sama framework. Jadi bisa vanilla bahkan, tanpa framework kalau misalnya saya tidak suka lah framework library karena banyak banget nih harus dipelajarin. Ya udah vanilla JavaScript gitu, nggak pakai framework library gitu. Tapi kita bisa pilih juga Vue, React,
Ada Preact juga bahkan yang kita belum bahas, itu kayak adiknya React yang lebih hemat storage atau memori gitu ya, dan lain sebagainya yang lain-lain gitu ya. Oke, tapi Angular nggak ada di sini karena emang Angular tadi beda sendiri, dia framework full gitu. Nah, habis itu ya udah kita tinggal pilih React dan lanjut next 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 terus sampai aplikasinya terbuat. Begitu aplikasinya terbuat akan jadi seperti ini. Oke ya, jadi dapat tuh sekilas gambaran terkait, oh berarti kalau kita mau bikin aplikasi web dengan React dan lain-lain ini, React, Vue, Angular, itu sebenarnya tidak sesimpel cuman dia doang, tapi ada hal-hal yang lain, dependencies gitu. Dan itu sebenarnya sangat umum di bahasa pemrograman manapun kalau kita pengen bikin pakai library framework gitu ya. Oke, semoga dapat dulu idenya bagi yang belum pernah gitu ya, sedikit gambaran bahwa emang tidak sesederhana cuman itu doang gitu ya, ada hal-hal lain. Kalau kita masuk sekilas di kodenya, karena kita nggak mungkin waktunya cukup buat bikin macam-macam, kita sekilas saja jalan-jalan. Oh, di aplikasi React ini yang dibikin sama Vite tadi, itu ada beberapa file-file ini JSX atau TSX karena pakai TypeScript, jadinya dia ganti nama jadi TSX. Ini ada aset cuman gambar doang. Tapi yang paling penting itu di sini sebenarnya, di main TSX sama app TSX karena ini yang di-generate pertama kali. Ini gimana caranya si React itu di-render di browser dan komponennya apa yang dipakai gitu. Ini kebetulan ada komponen utama namanya app, oke. App-nya itu ada di app TSX file ini ya gitu. Dan ini function app doang. Terus ini ada state yang sebenarnya kalau misalnya saya jalanin, ini mungkin kalau saya jalanin bisa aja sih. Coba-coba ya. Semoga lancar. Saya pakai PNG dev aja. Bentar ya. Saya juga lupa nunjukin di sini kalau di sebuah package JSON itu ada script. Oke. Jadi kita bisa jalin apa aja sini. Ada dev, ada build, ada lean dan sebagainya. Oke. Kebetulan saya biasanya pakai PNPM, memang bukan pakai npm biasa. Kalau pakai npm biasa ntar pakai npm run dev gitu. Kalau pakai PNPM tuh PNPM dev. Gitu. Oke. Jadi kalau saya jalanin, nanti nunggu bentar. Habis itu ntar akan bisa dibuka aplikasi webnya yang oh sebentar, saya harus masuk dulu ke app React karena saya ada 3 folder ya. Masuk dulu, habis itu saya jalanin. Oke. Jadi ngapain sih ini sebenarnya? Menjalankan bundle Vite tadi, gitu. Karena emang sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri ini library rata-rata gitu. Dia nggak langsung kayak jalanin React, nggak kayak gitu. Kayak harus milih gitu. Misalnya kalau di sini mau pakai Vite, React dan Vue pakai Vite, kalau Angular ntar beda lagi. Nah ini udah jalan aplikasinya di localhost 5173. Saya copy aja, saya buka di sini. Ya, nah ini aplikasi Vite React atau aplikasi React dengan Vite. Dan ini ada yang interaktif nih ya, bisa ganti-ganti dinamis datanya. Nah, kalau di React ini pakai state. Oke. Jadi makanya kenapa tadi di sini kodenya itu ada bagian state-nya. Oke, yang mulai dari 0, habis itu ntar kita bisa ubah count-nya atau angka tersebut jadi naik terus. Karena di sini logiknya. Oke, di dalam JSX kita bisa naruh kayak gini ya, sebuah function kayak gini. Oke, jadi ini sekilas saja apa yang sebenarnya dikeluarin sama Vite-nya itu, ada apa aja nih kodenya gitu. Sip ya, itu terkait React. Dan ini juga kelihatan ya bahwa ini cuma satu halaman, belum banyak halaman. Karena kalau mau ada halaman lagi, berarti tadi harus pakai React Router. Oke ya. Itu sekilas terkait React. Sekarang kita coba yang Vue. Sekaligus saja kita sambil jalanin yang Vue ya. Jadi kita ke direktori yang Vue, app Vue. Jalaninnya sama karena tadi dibikinnya juga pakai Vite juga. Jadi di sini di package JSON-nya juga itu jalannya pakai Vite juga. Oke, tapi komen-komennya memang lebih banyak script-nya. Oke, definisinya Vue doang. Oh, tapi saya sudah kebetulan tadi saya pilih waktu nge-generate aplikasinya itu saya mau pilih pakai router. Jadi dia udah support out of the box dari generatornya itu kalau mau pakai Vue router. Definisinya ada lebih banyak ya ternyata di sini. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat dulu deh kodenya. Kita lihat di sini ada app Vue, ada main TS juga. Ini mungkin jadi agak sedikit perplexing bisa disebutnya, agak sedikit muter karena loh bentar, ternyata kalau di Vue itu tidak hanya .vue tapi juga ada .js atau .ts juga gitu yang harus dipakai. Kalau di React itu sebelah tadi bisa satu aja TSX gitu ya. Oke, TypeScript JSX gitu. Oke, di sini untuk mengkonfigurasi aplikasi Vue-nya ada create app dari Vue. Habis itu di sini juga bisa pakai plugin router gitu. Jadi dia sih lebih sederhana sih memang karena sistemnya plugin.
Terus di aplikasi Vue-nya sendiri, di sini ada script-nya ya, yang tadi ada di bagian kode-kode JavaScript-nya, dan ini kebetulan kode TypeScript ya, ada lang TS. Kalau di Vue harus di-specify seperti ini. Habis itu di sini ada template-nya, oke, yang mana HTML template untuk Vue. Jadi kita memang bisa nambahin berbagai interaktivitas. Cuman apa yang kelihatan di sini itu tidak ada ini ya, logic macam-macam. Dia cuman paling demo routing-nya doang. Terus kalau kita lihat juga di sini komponen namanya router view. Ini juga kalau kita lihat ini bukan dari kita ternyata ya. Kalau kita lihat di sini ini dari sini dari view router. Tapi di sini ada kebetulan ada komponen Hello World karena tadi yang di contoh React itu nggak ada komponen lain. Kalau waktu di generate pertama kali kita lihat di sini ternyata ada komponen Hello World yang terpisah. Ini ada di hello world.view ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada ada komponen view yang mana di sini ada script-nya dan di sini ada template-nya. Gitu ya. Dan ini dia nggak ada logic juga. Oke, benar-benar cuma nampilin message doang ya. Success gitu. Nah, oke, sekarang kita coba jalanin yang view. Tampilannya kayak apa sih pertama kali lihat gitu ya. Kita tentu saja nggak bakal bisa bikin macam-macam ya karena waktu. Oke, jadi sebenarnya bakal mirip sih kayak gini. Cuman kalau di feed-nya React, dia langsung nunjukin ini ganti data dengan state. Singkat saya sebenarnya kalau view-nya di generate pertama kali itu nggak pilih router, sebenarnya dia bakal aplikasinya mirip sih kayak tadi gitu. Cuman kalau kita pakai router, ternyata ini malah dia nunjukin yang routingnya gitu. Jadi ganti halaman gitu. Jadi sekaligus demonya biar beda ya gitu. Karena kalau misalnya kita pengen ganti halaman atau route-nya ini, itu sebenarnya tidak bisa dari library-nya itu sendiri. Oke ya. Jadi harus pakai router library terpisah, React router ataupun view router ini ya gitu. Oke ya. Dan ini udah dia cuma nampil ini doang. Oke. Ya ini tadi yang hello world komponen dari view. Oke ya. Dapat ya soal view itu gambarannya. Sekarang kita lihat juga yang Angular. Soalnya ini ada banyak sebenarnya tuh ya, macam-macam udah dipisahin gitu. Tapi semoga udah dapat idenya. Karena ini sisanya konfigurasi macam-macam. Ini halamannya ya. Kalau di Vue ternyata pakai views gitu di sini. Kalau di React tuh biasanya sih pakainya nanti ada halaman, ada folder lagi namanya routes gitu. Oke, tapi ini nggak sempat didemoin buat yang itu. Sekarang kita lihat yang Angular. Kayak gimana sih sebenarnya struktur yang dibutuhkan sama Angular? Nah, ini beda. Ini pakai Angular CLI soalnya. Angular CLI disebutnya NG ya atau Ang. Saya sih sebutnya NG aja, NG gitu. Oke, terus di sini ada dependency-nya macam-macam. Oke, Angular Core, ada Forms, macam-macam. Ada routernya juga. Ini pertama saya generate dengan minimal. Ternyata sudah lengkap sampai segininya gitu ya, macam-macam. Oke, jadi kelihatannya Angular ini jauh lebih banyak, bahkan ada bagian soal testing juga. Oke, jadi banyak banget sebenarnya yang diinstal sama Angular pertama kali waktu kita nge-create Angular project baru gitu. Oke. Di sini juga ada konfigurasi Angular JSON juga, jadi ya mungkin kita bisa abaikan kalau pertama kali gitu ya. TS config-nya untuk TypeScript config-nya juga ada banyak juga. Kayak tadi Vue juga sama ya. Nih, ada banyak. Kalau di React agak lebih simpel nih harusnya. Itu cuma 2 lah gitu. Oke. Habis itu di Angular ini macam-macam ya. Ada case-nya kelihatan juga di sini. Terus di sini, nah ini Angular kodenya itu sebenarnya mulai dari HTML. Tadi juga ada yang di React sebelum mulai dari HTML juga ada sih. Saya coba buka lagi yang React ya, sedikit perbandingan. Itu ada indeks HTML juga gitu. Karena tadi mungkin kalau agak sedikit magic ya, agak sedikit ajaib bahwa kok bisa langsung di-render ke HTML gitu ya. Kok bisa langsung tampil gitu. Sebenarnya tadi ada ini nih, sebuah elemen yang jadi target aplikasinya mau di-render di mana. Kalau di React tuh di ID root ini. Kalau di Angular kita lihat ya dia bukan pakai ID tapi ada app root gitu ya. Karena istilahnya HTML ini akan dibawa sama Angular bakal istilahnya dibaca gitu bahwa oh ini ada komponen app root nih di sini gitu. Kalau di React ini HTML yang ini benar-benar murni HTML, bukan HTML yang bakal diproses juga sih sebenarnya, tapi ini benar-benar HTML murni gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di Angular, kita lihat di main.ts ini sekarang. Nah, ini nih. Ini aja belum langsung kelihatan ya, mana tadi app ini. Kalau di HTML-nya si Angular tuh ada app root gitu katanya. Di sini ada app root nggak? Nggak ada ya. Jadi nggak langsung straightforward sejujurnya gitu. Apakah di konfigurasinya gitu ya. Lagi pula setiap versi Angular tuh rada-rada beda sih konfigurasinya memang. Gitu. Terus tapi di sini kelihatan katanya di sini ada config di sini nih ada app config sama ada app komponen utama. Kalau kita lihat lagi di sini pun belum ketemu ada
indikasi kenapa tadi di HTML-nya bisa langsung nempel ya app root tadi gitu. Oke, tapi di sini dia langsung langsung konfigurasiin bahwa ini ada routes-nya untuk bikin halaman gitu ya. Nah, terus konfigurasi halamannya ada di sini nih, routes. Nah, kebetulan ini kosong, jadi artinya ntar kalau dijalanin cuman satu halaman doang gitu. Kita coba jalanin aja sambil ngeliat kita jalanin. Tapi kalau tadi ingat ya, scriptnya itu bukan bukan dev tapi start. Oke, kita start. Dan ini pasti prosesnya agak sedikit lambat karena feed itu tadi emang cepat banget. Oh, sorry, saya harus keluar dulu app Angular. Nah, kalau salah ya tinggal baca ya errornya. Oh, nggak ada nih. Oh, saya salah directory. Saya pindah dulu, terus saya jalanin. Oke, ini tadi ada package JSON ya bagi yang tadi kelewat mungkin di Angular tuh ada package JSON-nya. Di sini tadi ada script-nya. Mana tadi? Nah, ini nih, ng. Ada start gitu. Nah, ini untuk ngejalaninnya pakai start. Oke, npm start atau npm run start. Oke, jadi untuk jalaninnya serve gitu. Ini bisa agak nunggu loading lagi. Sambil nunggu dia loading. Nah, ini routernya nggak ada ya. Jadi ya cuma satu halaman out of the box. Oke. Terus tadi yang penasaran lagi itu app root-nya di mana? Mungkin kita bisa cari nih di search. Ada nggak sih app root ini konfigurasinya? Oh, ada nih di sini di komponennya ternyata. Jadi tidak di file paling atas gitu. Ternyata kita baru kelihatan ya waktu kita buka komponen si Angular ini yang cuma satu nih kebetulan komponen baru satu. Ada app komponen. Di sini dia ada selektor app root yang berarti dihandle sama si komponen ini nih annotation-nya. Oke. Kalau kita hover pun di sini, oh sorry bukan annotation ya. Kadang saya salah sebut annotation sama dekorator. Ini lebih tepatnya disebut dekorator. Oke, dekorator itu sebenarnya buat TypeScript. Tapi dia langsung sebut ini dekorator yang ini, yang komponen adalah untuk menandai bahwa ini adalah sebuah komponen Angular dan konfigurasi macam-macam, gitu ya. Oke ya, jadi buat bikin komponen Angular bukan pakai function kayak di React. Kalau di Vue tadi pakai file view, terus ada template-nya juga gitu ya. Kalau di Angular tuh harus pakai dekorator, namanya komponen add komponen, dan sebenarnya ini kelas ini di JavaScript pun sebenarnya ini sebuah function sebenarnya. Kalau ada yang tahu ya di balik layar kelas di JavaScript itu nggak benar-benar kelas kayak di Java, tapi sebenarnya ini sebuah function juga gitu. Cuman jadi lebih menarik gitu atau syntactic sugar gitu. Dan di sini ada kayak ngasih data, oh ini datanya ada app Angular. Terus datanya cuma ini doang dan komponennya adalah ini ya tadi. Mau di-select kemana tadi? Mau ditaruh di app root. Harusnya ini cuma yang bagian atas doang, karena kalau sisanya harusnya udah langsung di dalam masing-masing, nggak perlu lagi uproot atau ada di mana di rendernya, pasti ada di dalam komponen app ini gitu. Terus tadi mau nge-style mau naro ini ya tampilan gimana di komponennya, UI-nya di mana? Ternyata di HTML file terpisah gitu. Kalau tadi di React sama Vue kan digabung ya dalam satu file. Kalau di Angular ternyata jadiin template file sendiri terpisah. Oke. App komponen HTML. Jadi emang lebih kompleks memang si Angular ini tuh. Udah gitu, yang muncul pertama kali itu banyak SVG-nya yang sebenarnya kita bisa abaikan. Jadi bisa kayak kita collapse saja gitu. Nah, ini yang paling penting ini sebenarnya kan. Kita pengen tahu dia akan nampilin apa. Ini hello title, congratulations. Di sini title-nya yang ini kan, ini app Angular gitu. Sip ya, itu ekspektasinya. CSS-nya pun ada sendiri di config. Jadi dia pisahin gitu ya. Ya udah kebayang lah ya app CSS itu kayak apa. Kalau kita lihat juga CSS-nya CSS normal. Oh, nggak ada malah. Ya ampun. Ya udah, jadi dia nggak ngasih demo CSS-nya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau di Angular itu localhost 4200. Kalau pakai Vite, emang si React sama Vue itu sama-sama di 5173 atau Site, SITE ini sebenarnya. Keren-kerenan ya. Oke, kalau ini tadi 4200. Nah, ini aplikasi Angular-nya. Sip ya. Dia nampilin. Ini yang out of the box. Oke. Oke ya. Sip ya. Jadi kita dapat gambaran sekilas jalan-jalan apa aja sih perbedaan si aplikasi React, Vue, sama Angular dan sekilas terkait kebutuhannya apa dan struktur kodenya seperti apa, struktur proyeknya seperti apa. Dan kelihatannya Angular tuh jauh lebih kompleks, lebih banyak. Yang tadinya saya harap si Vue malah lebih sederhana, mungkin gara-gara saya kasih router ya, saya config routernya, dia emang lebih banyak gitu ya. Kalau React ini lebih minimalis di sini, karena dia memang cuman main sama app doang. Ini mah aset cuman gambar doang ya, gambar logo doang gitu. Ada di public juga di sini. Sip ya. Oke, jadi semoga ngasih gambaran terkait perbedaannya.
sekali demo juga sekilas, walaupun kita nggak sempat bikin macam-macam ya, cuma lihat-lihat aja. Dan kalau misalnya pengen lihat-lihat lagi, silakan langsung ke repo GitHub-nya, gitu ya. Sip. Oke, kita sudah selesai terkait pemaparan materinya, pembahasannya sekaligus demo sekilas. Terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih Mas Haidar untuk pemaparan. Ya, Mantap. Nih teman-teman gimana? Udah berasap belum kepalanya? nah, kalau berasa bagus berarti mikir, berarti otaknya dipakai kan. Tenang saja kan ada recordingnya ya, harapannya bisa ditonton ulang gitu ya. Jadi ntar bisa dipelajarin lagi gitu. Oke, makasih buat teman-teman semua yang telah mengikuti kelas Tanya Indonesia dengan tema Front End Showdown, React versus Angular versus Vue.js in Web Development.